Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayahnya. Salah satu upayanya adalah menginisiasi layanan transportasi dan pendampingan khusus ibu hamil yang diberi nama Ojek Ibu Hamil atau Jekmil. Jekmil melayani ibu hamil yang tidak mampu datang ke puskesmas karena suami atau keluarganya tidak bisa mengantar. Sopir Jekmil akan menjemput ibu hamil ke rumahnya, mendampingi ibu hamil selama proses pemeriksaan dan mengantar kembali ke rumahnya. Layanan Jekmil atau ojek bagi ibu hamil yang diciptakan oleh Puskesmas Mendo Kabupaten Magetan, Jawa Timur berhasil masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2021 kemarin. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Inovasi Publik Republik Indonesia untuk mengevaluasi program Jekmil Kabupaten Magetan melalui Dinas Kesehatan Magetan mengadakan rakor replikasi inovasi ojek ibu hamil atau Jekmil di Pendopo Suryagdaha, Jalan Basuki Rahmat Selatan, Magetan pada hari Senin 22 Agustus 2022. Kepala Dinas Kesehatan Magetan Dr. Rohmat Hidayat mengatakan mekanisme untuk selanjutnya nanti di seluruh wilayah desa yang ada di Magetan. Beliau berharap ada 2 driver yang sebagai Jekmil yang nanti akan kita latih. Kita beri pelatihan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi petugas Jekmil driver harus paham tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, bagaimana menjaga kehamilan tetap aman, dan kedua materi yang akan disampaikan terkait dengan safety riding dan keamanan berkendara. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak kepolisian supaya bisa memberikan pembekalan kepada para driver agar supaya aman berkendara. Sosialisasi ini tahapan awal. Pihaknya turun ke setiap kecamatan, driver dikumpulkan, kemudian dilatih. Setelah sudah paham langsung praktek, dan harapannya dari kepolisian dan pemerintah desa harus ikut mensupport anggaran transportasinya. Jekmil ini tidak sama dengan ojek online karena ada kekhususan tersendiri dari Jekmil. Yang pertama adalah drivernya harus wanita. Kemudian kedua, dia harus dari wilayah setempat. Kemudian yang ketiga, dia harus memahami terkait kesehatan ibu dan anak, dan ini tidak bisa dilayani lewat ojol. Mekanismenya untuk selanjutnya nanti di seluruh wilayah desa itu kami harapkan ada 2 orang driver yang sebagai Jekmil yang nanti akan kita latih, kita berikan pelatihan. Yang pertama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi petugas driver itu harus paham tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, bagaimana menjaga supaya kehamilan tetap aman. Kemudian yang kedua materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan safety riding, jadi keamanan berkendara. Nanti ada narasumber kami kerjasama dengan pihak kepolisian supaya bisa memberikan pembekalan kepada para driver ini supaya aman dalam berkendara. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi sosialisasi ini tahapannya setelah ini nanti akan kami turun ke setiap kecamatan, kami kumpulkan seluruh drivernya di setiap kecamatan, kami latih. Setelah itu kalau semua sudah berjalan, ya sudah langsung berjalan. Dan harapannya tadi dukungan dari kepolisian, kemudian dari pemerintah desa juga ikut memberikan support anggaran terkait dengan transportasi. Beda, jadi Jekmil ini tidak sama dengan ojek online ya. Jadi karena ada kekhususan tersendiri dari Jekmil. Yang pertama khususnya adalah drivernya harus wanita, kemudian yang kedua dia harus dari wilayah setempat, kemudian yang ketiga dia harus memahami terkait kesehatan ibu dan anak, dan ini tidak bisa dilayani lewat ojol. Tapi untuk ke depan mungkin nanti ya kami berharap mekanisme untuk siapa yang membutuhkan Jekmil itu bisa kerjasama dengan ojol. Itu untuk saat ini yang jelas ini bukan ojol tapi adalah ojek khusus itu ibu hamil. Gratis, jadi tidak membayar. Makanya itu tadi kami berharap ada dukungan dari pemerintahan desa untuk menganggarkan terkait dengan para drivernya ini. Dan tadi sudah komitmen untuk mendukung kegiatan ini. Untuk menghubunginya dia melalui bidan di desanya masing-masing. Jadi tetap ibu hamil yang ada di wilayah desa itu dalam pantauan bidan penanggung jawab desa. Jadi nanti driver ojek Jekmil itu berkoordinasi dengan bidan penanggung jawab desa. Siapa-siapa yang harus diantar, siapa-siapa yang risiko tinggi, itu semuanya informasinya dari bidan penanggung jawab. Betul. Jadi tujuan utamanya adalah untuk bagaimana ibu hamil ini bisa kontak dengan kami tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan ANC terpadu, antenatal care terpadu. Kenapa terpadu? Karena waktu ibu hamil itu periksa itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
baik laboratoriumnya, kemudian diperiksa kesehatan giginya, kemudian dinilai status gizinya, termasuk juga status imunisasinya. Bahkan kami lakukan juga pemeriksaan terhadap HIV dan hepatitis. Jadi secara menyeluruh itu kita lakukan, sehingga harapannya setelah kegiatan ANC terpadu itu kita bisa memapping ibu ini termasuk risiko tinggi atau tidak gitu. Kalau dia tidak risiko tinggi, untuk pemeriksaan selanjutnya bisa langsung ke bidan yang ada di desanya masing-masing. Nah, untuk angka kematian ibu memang kami di tahun 2021 itu tinggi ya. Jadi angkanya itu ada 17 kematian ibu, dan ya harapannya itu bisa terus ditekan. Jadi kalau angka kematiannya itu kalau nggak salah 225 per 100.000 kelahiran hidup, padahal targetnya itu di bawah 100. Dan tahun lalu memang kematian itu didominasi oleh COVID. Jadi penyebabnya karena adanya COVID itu. Jadi yang lainnya penyebabnya karena faktor pendarahan, karena hipertensi. Ya, ibunya juga bayinya juga masih tinggi. Oleh karena itu ini kan upaya kami untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, termasuk juga stunting. Jadi dengan kondisi ibu hamilnya dipantau dari awal, itu kami bisa memperbaiki kalau supaya bayi yang nanti dilahirkan itu tidak mempunyai kekurangan gizi. Ditambahkan Bupati Magetan Dr. Haris Haji Suprawoto SHMSI mengatakan ini perlu disampaikan bahwa Jekmil itu termasuk 45 top inovasi di nasional. Oleh sebab itu perlu kita publikasi di kecamatan lain, selama ini baru di Bendo. Ini kita dapat rapat koordinasi untuk implementasi. Ini perlu saya sampaikan bahwa Jekmil itu termasuk 45 top inovasi ya di nasional. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita replikasi di kecamatan yang lain. Selama ini baru di Bendo. Ya, ini kita rapat koordinasi dan untuk implementasi. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.